Baik, alhamdulillah izinkan saya memulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa masih memberikan kita banyak nikmat, terutama nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat walafiat. Karena nikmat yang Allah berikan, kita masih diberikan kesempatan untuk hadir menuntut ilmu dalam webinar, meskipun tidak bertemu secara langsung, tapi insya Allah pahala-pahala dan keutamaan-keutamaan kita menuntut ilmu jauh lebih besar karena perjuangan kita yang lebih besar. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam semoga tercurahkan kepada uswatun hasanah kita, yaitu Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta para keluarga dan sahabatnya. Semoga kita sebagai umatnya senantiasa istiqomah menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan semoga kelak kita mendapatkan syafaat di hari akhir oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, terima kasih kepada peserta Zoom. Perkenalkan, saya Alfian Febriansyah. Insya Allah akan membantu teman-teman di sini sebagai host dan juga sebagai MC pada acara kita kajian pertama Membumikan Al-Quran dengan tema menumbuhkan tekad kuat menghafal Quran selancar Al-Fatihah. Tema yang cukup menarik yang insya Allah nanti akan disampaikan oleh Ustadz Hamzah Robani. Motor kamu ya? SOS LC. Al-Quran tadi. Beliau adalah pimpinan dari Ma'had Madinatul Quran dan juga Alumni Lipiyah, yang insya Allah akan menemani kita juga mengisi materi pada siang hari ini. Dan sebelum kita memulai, sama-sama marilah kita buka kajian kita melalui webinar ini dengan membaca surat Al-Fatihah. Al-Hadiniyah wa qulatin Nabi Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas syiratal mustaqim. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita pada kajian ini. Dan selanjutnya, untuk menambah ketenangan hati kita, ketawaduan hati kita untuk menuntut ilmu, mari sama-sama kita mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh santri Subulun Nazah. Nanti akan dijelaskan mungkin sama Pak Bani, Subulun Nazah itu apa. Sebelumnya untuk Muhammad Syahrul Syidik sudah hadir ya, sudah siap, dan diinformasikan kepada teman-teman mungkin yang ada di Subulun Nazah yang sedang tilawah atau yang sedang mengulang-ulang hafalannya, dihentikan terlebih dahulu di saat Muhammad Syidik membacakan Al-Quran. Oleh karena itu, kepada santri Subulun Najah Muhammad Syidik, waktu dan tempat dipersilahkan. Al-Quran, Dek. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim shad. Kitabun unsila ilaika fala yakun fi sadrika harjun minhu litunzira
به وذكرى للمؤمنين اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Alhamdulillah, syukran, jazakumullah khairan kasiron kepada Syahrul Syidik, santri Subulun Najah, Masya Allah, yang sudah membacakan Al-Quran. Semoga beliau senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Informasi bahwasanya Syahrul Syidik merupakan santri Subulun Najah, yang dimana Subulun Najah salah satu rumah Quran yang berada dalam naungan Las Zakat Sukses, dan beliau berusia 24 tahun. Hafalan Quran saat ini alhamdulillah sudah 30 juz, dan motivasi menghafal Quran beliau yaitu ingin mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga senantiasa dengan hataman Quran yang dimiliki mendekatkan dirinya dan Allah ridho terhadap Syahrul Syidik. Sekali lagi jazakallahu khair. Dan selanjutnya alhamdulillah sudah hadir juga yaitu perwakilan dari Las Zakat Sukses, Bapak Bani Ahmad Zailani, yang akan memberikan sambutan pada kajian kita siang hari ini. Kepada Bapak Bani dengan hormat dipersilahkan. Baik, terima kasih Mas Alfian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa ba'du, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Yang saya hormati pembicara kita pada webinar siang hari ini, Ustadz Hamzah Robbani, Esos LC. Beliau merupakan pimpinan Ma'had Tahfiz Madinatul Quran. Yang saya banggakan para santri dari pesantren Tahfiz binaan
Zakat Sukses Pesantren Sumbulun Najah. Semoga Allah mudahkan dalam setiap hafalannya dan meridhoi setiap ikhtiar dan niat yang ditanamkan untuk menghafal Al-Quran. Yang saya banggakan pula para peserta webinar pada siang hari ini yang sangat luar biasa meluangkan waktunya lillahi ta'ala, insyaallah mudah-mudahan mendapatkan manfaat pada materi siang hari ini, dan dengan waktu yang mungkin nanti dengan materi yang mungkin nanti waktunya singkat, akan tetapi insyaallah manfaatnya akan terus-menerus mengalir dalam jangka panjang seperti itu. Dan tentunya materi tentang menghafal Al-Quran ini tidak dapat disampaikan hanya dalam kegiatan webinar seperti ini, ya, akan tapi kegiatan untuk memotivasi menghafal Al-Quran harus dilakukan terus-menerus. Kita belajar dalam kesempatan yang lain seperti itu. Peserta webinar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya Bani, manajer fundraising di Las Zakat Sukses. Dalam hal ini ingin menyampaikan beberapa informasi. Yang pertama adalah bahwasanya kegiatan ini adalah kegiatan webinar Al-Quran yang diselenggarakan oleh Lembaga Amil Zakat Zakat Sukses, yang kegiatannya memiliki rangkaian-rangkaian dengan tema-tema tertentu. Dan kami mengangkat tema besarnya, yaitu adalah webinar membumikan Al-Quran, seperti itu. Dan pada materi siang hari ini, rangkaian webinar yang pertama adalah tentang menghafal Al-Quran layaknya semudah membaca suratul Fatihah. Semoga dengan materi siang ini yang disampaikan oleh pembicara kita dapat bermanfaat untuk kita dan memotivasi kita agar dapat menghafal Al-Quran. Amin, amin, ya rabbal alamin. Kemudian yang ingin saya sampaikan juga adalah bahwa dalam selain webinar Al-Quran yang kami adakan, tentunya Zakat Sukses juga mengajak kepada sahabat semua, kepada para peserta webinar untuk berpartisipasi mensyiarkan dakwah Al-Quran dimanapun kita berada, ya, mengajak kepada saudara-saudara kita, keluarga kita, mengingatkan agar terus membaca Al-Quran, kemudian juga menghafal Al-Quran, ya, lebih-lebih lagi kita dapat mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan kita sehari-hari. Selanjutnya, selain program webinar Al-Quran ini, Zakat Sukses juga di bidang dakwah memiliki program-program yang lain. Salah satunya adalah yang saat ini kita fokuskan adalah program pesantren Al-Quran, di mana saat ini alhamdulillah ada beberapa pesantren tahfiz binaan di bawah Zakat Sukses. Salah satunya yang saat ini concern adalah pesantren Sumbulun Najah yang berada di Cimanggis, Depok. Tentunya dengan kondisi yang sangat terbatas di pesantren tersebut, dengan asrama yang terbatas, kemudian dengan keadaan yang terbatas pula, tidak tidak menyurutkan semangat para santri untuk menghafal Al-Quran. Dan tentunya para santri yang datang ke pesantren Sumbulun Najah ini juga tidak hanya dari Depok, bahkan dari luar daerah juga berdatangan. Ada yang dari Flores, kalau tidak salah, ya, ada yang dari Ambon juga, dan daerah-daerah lain yang memang punya semangat juang yang tinggi lillahi ta'ala untuk menghafal Al-Quran di pesantren Sumbulun Najah. Tentunya mudah-mudahan dengan perjuangan mereka belajar menghafal Al-Quran ini menjadi bekal mereka nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya berharap agar mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin, ya rabbal alamin. Dan terakhir, kami mengajak kepada sahabat sekalian, silakan jika ingin berpartisipasi dalam pengembangan pesantren tahfiz Quran Sumbulun Najah, mungkin nanti di grup webinar Al-Quran akan disampaikan informasinya seputar kegiatan-kegiatan di pesantren tahfiz Quran Sumbulun Najah. Dan jika sahabat sekalian ingin berpartisipasi, menyisihkan sebagian rizkinya untuk membantu para santri-santri baik yang dari Depok ataupun di luar daerah untuk
terus bersemangat menghafal Al-Quran meskipun dalam kondisi terbatas. Semoga dengan uluran bantuan dari sahabat-sahabat semua dapat memudahkan mereka dalam menghafal Al-Quran. Dan semoga juga dengan bantuan-bantuan nanti dari sahabat semua tentunya menjadi amal jariah yang akan terus mengalir bagi sahabat semua. Amin, amin, ya rabbal alamin. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat menyimak materi pada siang hari ini. Semoga dapat bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada Pak Bani, salah satu perwakilan dari Les Zakat Sukses yang sudah menyampaikan terkait kegiatan ini, bahwasanya kegiatan ini yang besarnya adalah membumikan Al-Quran dan akan dilaksanakan beberapa tema, beberapa kali kajian dalam bulan November, jadi berangkaian. Informasi nanti akan tetap dilanjutkan di grup yang sudah teman-teman masuki, grup membumikan Al-Quran, seperti itu. Dan seperti yang disampaikan, acara ini juga sebagai tujuan untuk memotivasi dan menumbuhkan semangat teman-teman untuk membantu pesantren Subulun Nazah, santri-santri kita yang Masya Allah, Insya Allah dengan kita berinfak seikhlasnya, dengan berinfak dengan maksimal, itu mampu mengantarkan pahala atas apa yang sudah dihafalkan oleh santri-santri Subulun Najah. Amin ya rabbal alamin. Baik, sebelumnya saya konfirmasi untuk Ustadz Hamzah Robbani sudah hadir ya Ustadz ya? Ya. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Ustadz sudah hadir dan waktu juga sudah menunjukkan 13.21 untuk penyampaian materi. Namun sebelumnya ada beberapa yang ingin saya sampaikan kepada para peserta di saat Ustadz menjelaskan atau memberikan materi. Dipersilakan bagi teman-teman yang ingin mematikan video untuk menghemat baterai dan kuota, dipersilahkan. Dan juga di saat Ustadz menyampaikan materi untuk dimohon tidak menyalakan audio suaranya agar tidak mengganggu kawan-kawannya yang lain, dan juga tetap memperhatikan materi ini sampai selesai hingga nanti akan kita adakan sesi tanya jawab. Paling itu saja yang saya sampaikan, dan sebelumnya di grup juga sudah saya sampaikan untuk berpakaian sopan seperti halnya kita ikut kajian secara offline dan diutamakan dalam keadaan berwudu. Insya Allah dengan ikhtiar-ikhtiar yang kita lakukan itu memudahkan agar ilmu masuk ke dalam hati kita dan mampu kita terapkan sebaik mungkin. Paling itu saja yang mungkin bisa saya sampaikan sebagai pengantar. Insya Allah siang hari ini kita akan mendengarkan kajian webinar membumikan Al-Quran dengan tema menumbuhkan tekad kuat menghafal Al-Quran selancar Al-Fatihah. Yang kita ingat Al-Fatihah itu nggak kita hafal ya, tapi secara tidak langsung udah sangat mungkin dalam pikiran kita. Nah ini gimana caranya, nanti Ustadz Hamzah Robbani akan menjelaskan. Oleh karena itu langsung saja dengan hormat kepada Ustadz Hamzah Robbani dipersilahkan. Syukran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli birahmatika ya arhamar rahimin. Wa qala aidan subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma ij'alna min ahli al-Qur'an. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah pada siang hari ini
kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa sama-sama terus menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala, terus memperkaya diri kita dengan ilmu-ilmu sehingga kita akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala derajat kita di surganya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Mujadalah, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat orang-orang beriman dan juga orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Semoga kita selalu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk selalu berbuat baik. Ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai akhir hayat kita tetap berbuat baik dan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khatimah. Karena sungguh setiap perbuatan baik kita, setiap ibadah yang kita lakukan semata-mata bukan karena kita mau, tapi itu semua karena Allah Subhanahu wa taala memilih kita untuk menjadi hamba-hambanya yang selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka wajar ketika kita setelah salat selalu membaca Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah kami untuk selalu mengingat-Mu, untuk selalu beribadah kepadamu, untuk selalu bersyukur kepadamu. Karena sungguh kita tidak bisa beribadah, kita tidak bisa bersyukur, kita tidak bisa berbuat apapun kecuali karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Selawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, serta para pengikutnya. Semoga kita pun termasuk pengikutnya hingga akhir zaman. Semoga kita oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diakui sebagai umatnya, sehingga kita mendapatkan syafaatul uzma, pertolongan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam di yaumil kiamah nanti. Setiap nabi mempunyai doa yang sangat mustajab. Ada satu doa pamungkas yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabi-nabi. Tapi nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam justru menyimpan doanya untuk kita umatnya. Umatnya yang tidak pernah dilihat oleh mata Nabi sallallahu alaihi wasallam tapi selalu dirindukan. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika hendak wafat, Nabi sallallahu alaihi wasallam justru mendengungkan kita, ummati, ummati, ummati. Maka kita selalu berdoa, kita selalu berharap untuk bisa menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sepenuhnya dengan cara menjalankan apa yang diperintahkannya dan menjauhi apa yang dilarangnya. Semoga kita pun istiqomah selain taat kepada Allah, kita juga istiqomah dalam mengikuti sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah, jemaah webinar rahimakumullah dimanapun berada. Pada hari ini kita akan sama-sama mencoba untuk menelaah lebih jauh tentang tema kita kali ini, yaitu menumbuhkan tekad menghafal Al-Quran layaknya Al-Fatihah. Sebelumnya terima kasih kepada Ustadz Bani Ahmad Jailani sebagai manajer fundraising Zakat Sukses. Dan alhamdulillah Zakat Sukses ini telah memberikan kontribusinya kepada umat dengan cara memikirkan atau membiayai banyak pesantren-pesantren tahfiz. Mudah-mudahan apa yang dilakukan oleh Zakat Sukses, baik itu ketua, anggota, dan lain sebagainya, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal soleh dan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya kami pribadi mengucapkan selamat Hari Sumpah Pemuda 28 Oktober 2020. Semoga pemuda-pemuda Indonesia selalu bisa membuat bangga Indonesia, selalu bisa memberikan pencerahan untuk Indonesia. Karena sungguh, inna fi yadi syubbani amrul ummah fi ikhdamiha hayataha. Sungguhnya
di pundak-pundak pemuda itu adalah urusan umat. Karena maju mundurnya sebuah umat tergantung pemudanya. Tadi alhamdulillah kita sudah melihat pesantren Subulun Najah. Pemuda-pemuda yang bersemangat dalam menghafal Al-Quran. Ada namanya tadi Ustadz Syahrul Siddiq. Baru 24 tahun, alhamdulillah sudah 30 juz. Semoga yang orang-orang belakangnya, pemuda-pemuda belakangnya itu, semua juga bisa menghafalkan Al-Quran 30 juz insya Allah. Dan kita semua juga insya Allah bisa menghafal Al-Quran 30 juz setelah ini dan sampai kapanpun. Amin ya rabbal alamin. Al-Quran adalah mukjizat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Quran ini adalah mukjizat terbaik yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi yang terbaik. Mukjizat ini adalah syai'un khariqun lil adah li'ijazil kafirin, yaitu adalah sesuatu yang di luar kebiasaan, dan biasanya itu adalah untuk menunjukkan bahwa dia adalah seorang nabi, bahwa dia adalah seorang utusan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan biasanya mukjizat itu untuk mengalahkan sesuatu yang memang waktu zaman Nabi itu sedang diagung-agungkan. Contoh misalnya adalah Nabi Isa alaihi salam. Nabi Isa alaihi salam, waktu zaman Nabi Isa alaihi salam itu yang paling diagung-agungkan adalah ilmu kesehatan. Nah, Nabi Isa alaihi salam diberikan mukjizat untuk menghidupkan orang mati. Maka kita bisa tahu bahwa mukjizat itu biasanya hanya pada waktu tertentu dan pada umat tertentu. Dan biasanya mukjizat itu setelah dipakai oleh Nabi, maka mukjizat itu akan hilang. Tapi berbeda dengan Al-Quran. Al-Quran itu adalah mukjizat yang abadi sampai hari kiamat untuk setiap umat. Jika ditelaah lagi, jika diteliti lagi, maka Al-Quran bisa membuat mukjizat bagi siapapun yang membacanya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam 1400 tahun yang lalu diutus pada kaum yang paling suka membuat syair-syair. Maka Al-Quran pun datang dengan banyak-banyak syair. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menantang orang-orang kafir Quraisy untuk membuat semisal Al-Quran. Bahkan awalnya satu surat. Kemudian dibuat satu ayat saja kalau bisa, maka silahkan. Tapi ternyata semua tidak bisa. Lalu 1400 tahun kemudian Al-Quran berada di masa kita masih menjadi sebuah mukjizat. Ternyata Allah Subhanahu wa taala bisa mengetahui sesuatu. Di dalam Al-Quran itu ternyata Allah Subhanahu wa taala menuliskan sesuatu yang dahulu tidak pernah terbayangkan, ternyata dalam Al-Quran sudah ada. Contoh di dalam surat Ar-Rahman. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Marajal bahraini yaltaqiyan, bainahuma barzakhun la yabghiyan." Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala menjalankan dua laut, dan di antara dua laut itu ternyata ada batas yang tidak bisa dilewati dari satu laut ke laut yang lain. Atau misalnya di surat Al-Qamar, iqtarabatis sa'atu wansyaqqal qamar. Sesungguhnya hari kiamat itu sudah dekat dan bulan itu terbelah. Kita ketika tidak punya yang namanya Apollo atau misalnya pesawat luar angkasa, kita nggak pernah tahu bulan seperti apa. Ketika ternyata kita punya Apollo atau misalnya kita punya pesawat luar angkasa, ternyata kita tahu bahwa ternyata bulan itu memang sudah terbelah. Dan masih banyak lagi. Maka mukjizat ini adalah mukjizat yang paling istimewa. Maka wajar jika misalnya Al-Quran menjadikan segala sesuatu menjadi lebih istimewa jika telah bersinggungan dengannya. Misalnya, bulan terbaik. Nah, kalau bulan terbaik, maka kita akan tahu bahwa bulan terbaik itu Ramadan. Alasannya kenapa? Alasannya adalah di dalam bulan Ramadan itu ada hari Al-Quran diturunkan. Kemudian tempat terbaik. Tempat terbaik adalah Makkah dan Madinah. Kita lihat Makkah dan Madinah itu tidak pernah sepi pengunjung. Bahkan kalau kita lihat orang itu banyak sekali ya
pengunjung-pengunjung Mekah dan Madinah itu waiting list. Apalagi di Indonesia. Itu kalau haji itu bisa jadi mungkin beberapa tahun, bahkan ada yang 15 tahun, daftarnya sekarang, kemudian 15 tahun kemudian baru bisa berangkat. Orang-orang mungkin dulu mengira bahwa Mekah dan Madinah, ya, itu adalah, Mekah terutama, itu adalah tanah yang gersang. Dan tidak mungkin seseorang itu bisa menjadi masyarakat yang makmur dengan kondisi, ya, lingkungan seperti tanah Mekah. Tapi ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, membuat Mekah dan Madinah ini menjadi tempat yang sangat berkah dan menjadi tempat yang paling istimewa. Maka kita akan lihat bahwa segala buah di dunia ini pasti ada di Mekah dan Madinah. Walaupun pohonnya tidak ada. Karena kenapa? Karena Al-Quran turun di sana. Kemudian malaikat terbaik. Malaikat terbaik adalah malaikat Jibril alaihi salam. Kenapa malaikat Jibril menjadi malaikat terbaik? Jawabannya adalah karena malaikat Jibril adalah malaikat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala pilih untuk menyampaikan Al-Quran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pasti dia adalah khairul anbiya wal mursalin. Beliau adalah nabi terbaik dan rasul terbaik. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyandingkan namanya. Wa rafa'na laka dzikrak. Bahkan kalau misalnya kita baca tafsir, Nabi Adam alaihi salam ketika bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Maka kita pun menjadi umat terbaik. Kenapa? Karena kita adalah umat yang berpedoman dengan Al-Quran. Maka kita menjadi umat yang paling hebat di antara umat-umat sebelumnya. Bahkan kalau misalnya kita lihat lagi cerita-cerita atau hadis-hadis ketika Umar bin Khattab melihat lembaran dari Taurat, kemudian hendak membacanya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, kalaulah Nabi Musa alaihi salam masih hidup, maka Nabi Musa alaihi salam akan meminta untuk menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam tafsir At-Tabari mengatakan bahwa Nabi Musa alaihi salam pernah meminta sesuatu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Al-Wah, Nabi Musa alaihi salam melihat bahwa akan ada umat yang diutus di akhir zaman, tapi justru menjadi umat yang pertama masuk surga. Kemudian kata Nabi Musa alaihi salam, ya Allah, jadikanlah dia adalah umatku. Tapi kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi Musa alaihi salam melihat lagi, ya Allah, di dalam Al-Wah aku membaca bahwa ada umat yang mendapatkan kitab sucinya dan bisa menghafal kitab sucinya. Maka jadikanlah umat ini adalah umatku. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan itu adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sampai banyak sekali diskusi yang Allah dan Nabi Musa alaihi salam lakukan sampai akhirnya Nabi Musa alaihi salam mengatakan, "Ya Allah, jadikanlah aku sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Maka sungguh ternyata itu tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak boleh melewatkan kesempatan yang sangat istimewa ini. Ketika seorang Nabi Musa alaihi salam yang disebut sebagai kalimullah, seorang nabi yang dipilih menjadi pendakwah bagi seorang maha kafir Fir'aun la'natullahi alaih, ingin menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tapi tidak bisa, tapi justru kita alhamdulillah tidak pernah request, tidak meminta apapun. Justru kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala mendapatkan kesempatan menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi kita insya Allah akan menjadi orang yang akan membuka pintu surga Allah. Semoga kita semua juga bisa mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu apa yang harus kita lakukan agar bisa mendapatkan semua keistimewaan yang sudah Allah Subhanahu wa Ta'ala takdirkan untuk kita? Bagaimana kita bisa memanfaatkan semua bonus yang telah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hidangkan untuk kita umatnya,
yang insya Allah selalu berusaha mengikutinya hingga akhir hayat. Maka hanya satu hal yang bisa kita lakukan, yaitu kita terus berinteraksi dengan Al-Quran. Sebisa mungkin kita selalu dekat dengan Al-Quran. Sebisa mungkin kita mencintai Al-Quran. Sebisa mungkin kita membutuhkan Al-Quran. Jadikan Al-Quran layaknya oksigen, yang tanpanya kita tidak akan pernah bisa hidup. Lebih dalam lagi, justru kita harus menyatu dengan Al-Quran. Jadikan Al-Quran sebagai bagian dari diri kita. Ini sesuai dengan yang Nabi SAW lakukan. Ketika itu Ummuna Aisyah radhiyallahu anha ditanya tentang pribadi Nabi SAW, maka Nabi SAW menjawab, "Kana khuluquhu Al-Quran." Tunggu, perilaku Nabi SAW adalah Al-Quran. Kita seakan diberitahu oleh Ummuna Aisyah radhiyallahu anha bahwa sungguh tidak ada sesuatu yang Nabi SAW lakukan terkecuali memang berdasarkan dengan Al-Quran. Tidak ada perkataan ataupun perbuatan yang Nabi SAW lakukan yang melanggar hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pertanyaannya adalah, sekarang bagaimana cara kita untuk menyatu dengan Al-Quran? Apakah kita bisa menyatu dengan Al-Quran? Ternyata bisa. Ternyata memang Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih hamba-hambanya untuk dititipkan Al-Quran. Di dalam surat Al-Ankabut, surat ke-29, ayat 49. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Bal huwa ayatum bayyinatun fi suduril ladzina utul ilm, wa ma yajhadu bi ayatina illa dhalimun." Sebenarnya Al-Quran itu adalah ayat-ayat yang jelas. Mana di dalam dada orang-orang yang berilmu. Hanya orang-orang zalim yang mengingkari ayat-ayat kami. Lalu di Al-Quran yang lain. Di dalam ayat yang lain di surat Al-Hijr, ayat 9 Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun." Sungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan pasti kami pula yang memeliharanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala di sini memakai dhamir nahnu. Nahnu berarti kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakan orang-orang yang menghafal Al-Quran dan mengatakan bahwa itu adalah bagian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka menghafal Al-Quran itu adalah salah satu cara kita untuk menyatu dengan Al-Quran. Al-Quran harus selalu berada di dalam diri kita. Nabi SAW bersabda, "Man kana laisa fi jawfihi syai'un minal Qur'an kal baitil kharib." Barang siapa yang di dalam hatinya tidak ada sedikit pun Al-Quran, maka dia seperti rumah kosong. Kita tahu bahwa rumah yang kosong, tidak berpenghuni, dengan rumah yang tidak berpenghuni itu, dengan rumah yang berpenghuni itu berbeda. Kalau misalnya ada orang, rumah kosong, sama rumah yang ada orangnya, maka itu berbeda. Walaupun misalnya dia dibangun pada saat yang sama, dengan material yang sama, dengan cuaca yang sama, pasti yang lebih berpotensi untuk hancur itu adalah rumah yang kosong. Maka tubuh kita pun seperti itu. Jika tidak ada sedikit pun Al-Quran di dalam diri kita, maka sungguh kita akan hancur. Kita dapati banyak sekali keajaiban-keajaiban bahwa ternyata jasad-jasad para penghafal Al-Quran itu akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita lihat Google, cari Google misalnya jasad penghafal Al-Quran, banyak misalnya ada bencana, kemudian ternyata jasad orang penghafal Quran itu masih utuh, atau misalnya Al-Qurannya pun masih utuh, karena Al-Quran dijaga. Maka ketika Al-Quran ada di dalam diri kita, maka insya Allah kita akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita harus menghafal Al-Quran untuk bisa menyatu dengan Al-Quran. Lalu apa yang kita dapatkan kalau kita menghafal Al-Quran? Yang pertama adalah Al-Quran adalah rezeki yang paling tinggi di antara rezeki-rezeki yang lain. Makanya kita sering baca doa khatmul Quran, warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar. Ya Allah, berikanlah kami tilawah Al-Quran sepanjang siang dan malam sebagai rezeki untuk kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai banyak rezeki.
Tapi rezeki yang paling hebat itu adalah tilawah Al-Quran. Kenapa? Karena tilawah Al-Quran itu adalah tanda bahwa kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanda bahwa hati kita bersih. Tanda bahwa kita masih disayangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Al-Quran adalah surat cinta dari Sang Pencipta. Maka tidak mungkin surat cinta itu diberikan kepada orang yang tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan kalau misalnya kita lihat, ternyata tilawah Al-Quran itu menjadi pahala yang sangat-sangat tinggi. Nabi SAW bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanatun wal hasanatu ka asyri amsalha la yaqulu alif lam mim harfun walakinna alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun." Sungguhnya barang siapa orang yang membaca huruf dari Al-Quran, maka dia akan mendapatkan satu kebaikan. Dan satu kebaikan itu sama dengan 10 kebaikan. Aku tidak mengatakan alif lam mim, kata Nabi SAW, itu satu huruf. Tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Maka kalau misalnya kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, itu ada 19 huruf. 19 kali 10, 190 huruf. Bagaimana kalau kita baca satu halaman? Bagaimana kalau kita baca satu juz? Masya Allah, pahala yang sangat-sangat berlimpah. Maka kalau misalnya kita tahu bahwa ternyata ya, seorang pembaca Al-Quran belum tentu penghafal Quran. Tapi kalau penghafal Quran, pasti pembaca Al-Quran. Dan kalau menghafal Al-Quran itu pasti membacanya lebih banyak daripada hanya menjadi pembaca Al-Quran. Maka seorang penghafal Al-Quran adalah orang yang diberikan rezeki paling banyak di antara yang lain. Kemudian yang kedua, kenapa kita harus menghafal Quran adalah karena seseorang yang menghafal Al-Quran akan mendapatkan jaminan surga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah. Ketika seseorang menghafal Al-Quran, maka dia akan mendapatkan tiket langsung masuk ke dalam surga. Nabi SAW pernah bersabda, "Man qara'al Qur'an wa hafizahu adkhalahu Allahul jannata wa syafa'ahu fi ashratin min ahli baitihi kulluhum qad istaujaba an-nar." Barang siapa membaca Al-Quran dan menghafalnya, maka Allah akan memasukkannya ke dalam surga serta diberikan kesempatan untuk memberikan syafaat kepada 10 orang dari keluarganya, mereka semua pada dasarnya masuk neraka. Masya Allah. Ternyata orang menghafal Quran itu bukan hanya dia yang bisa masuk surga. Setiap orang menghafal Al-Quran, di dalam hadis Ibnu Majah ini, orang menghafal Quran akan mendapatkan 10 tiket ke surga. Bayangkan kalau misalnya satu keluarga ada satu orang yang menghafalkan Al-Quran, maka keluarga itu ada 10 orang, itu bisa langsung masuk surga. Karena kenapa? Karena anggota keluarganya yang menghafalkan Al-Quran. Dengan syarat bahwa keluarganya tidak syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sungguh, innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menghapuskan semua dosa kecuali adalah syirik. Innallaha la yusyraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, innallaha la yaghfiru ay yusyraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mengampuni orang yang berbuat syirik, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni segala dosa ya selama dia bertobat sebelum wafat. Maka orang penghafal Quran menjadi jaminan seorang itu bisa masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, kenapa kita harus menghafalkan Al-Quran? Yang ketiga adalah Al-Quran menjadi jaminan kita terbebas dari siksa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena mungkin kita bisa masuk surga, tapi na'udzubillah bisa jadi kita justru terkena siksa. Karena ada beberapa muslim yang harus masuk neraka dulu, baru masuk ke dalam surga. Yuqalu jahannamiyun, dalam hadis Nabi SAW. Maka orang yang menghafal Al-Quran mendapatkan jaminan terbebas dari siksa Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna lillahi ahlina minan nas. Sungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala mempunyai keluarga dari manusia. Sahabat bingung, bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala mempunyai keluarga? Padahal Allah Subhanahu Wa Taala adalah Khalik, maka tidak mungkin Allah Subhanahu Wa Taala sama dengan makhluk. Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Maka para sahabat bertanya, qalu manhum ya Rasulullah. Kemudian sahabat bertanya, siapa mereka wahai Rasulullah? Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab bahwa qala ahlul Quran hum ahlullah wa khassatuhu. Sungguh kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, para ahli Quran itu adalah mereka adalah keluarga Allah dan hamba pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau keluarga dekat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebuah kebanggaan yang tidak terkira ketika kita sebagai penghafal Quran diberikan sebuah keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diakui sebagai keluarganya, bahkan lebih dari keluarga. Allah mengatakan di situ ahlul Quran, ahlullah wa khassatuhu. Ditambah lagi keluarga, kemudian khassatuh. Khassatuh al-aqrabun, yaitu keluarga dekat. Bukan keluarga jauh. Keluarga mungkin keluarga, tapi misalnya jauh. Tapi ini khassatuhu, yaitu keluarga dekat, keluarga yang dikhususkan. Itu adalah untuk para penghafal Al-Quran. Kita tahu bahwa setiap keluarga pasti ingin saling menjaga satu sama lain. Kita, orang penghafal Quran, itu menjadi keluarga Allah. Maka jaminan keamanannya itu adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau misalnya kita tidak menghafal Quran, kesempatan yang sangat baik ini sayang untuk kita lewatkan. Kemudian yang keempat adalah kalau misalnya kita menghafal Al-Quran, maka kita mendapatkan karunia, kemuliaan bahwa surga kita nanti adalah VIP class. Surga di atas-atasnya surga. Bahkan bisa jadi kita menjadi para penghuni surga Firdaus, yaitu surga yang paling tinggi. Kenapa? Karena sungguh al-jannatu darajat wan naru darakat. Sungguhnya surga itu bertingkat-tingkat. Nah, neraka juga bertingkat-tingkat ke bawah. Nah, di dalam hadis yang lain dikatakan bahwa sungguh tingkatan surga itu sesuai dengan jumlah dari ayat-ayat Al-Quran. Makanya dalam hadis yang lain dikatakan Rasul SAW bersabda bahwa yuqalu li sahibil Quran iqra wartaqi warattil kama turattilu fid dunya fa inna manzilaka inda akhiri ayatin taqra'uha. Maka dikatakan kepada para penghafal Quran, kepada ahli Quran, iqra, bacalah dan naiklah. Jadi setiap membaca satu ayat dia naik, membaca satu ayat dia naik. Tapi membaca apa? Rattil, ditartilkan sebagaimana engkau membaca di dunia. Masya Allah. Ya, ketika kita membaca Al-Quran, ketika kita wafat, kemudian kita membawa hafalan Al-Quran, kita disuruh tasmi' di sana. Tasmi' dengan para malaikat, Masya Allah. Kita akan tasmi' dan setiap kita membaca, maka kita akan naik tingkatannya. Kita akan naik lagi. Kita akan naik lagi. Oh, maka wajar kalau misalnya kita lihat, ya, banyak sekali rumah-rumah tahfiz itu memulai hafalannya dari juz 30. Mungkin bisa jadi adalah salah satunya karena juz 30 itu ya banyak ayatnya. Sehingga kita menghafal, alhamdulillah kita naik. Wah. Kalau misalnya mulai juz 1, juz 2, wah. Apalagi juz 3 ada yang satu ayat sampai satu halaman. Wah. Maka alhamdulillah kalau kita menghafal Quran, semakin banyak ayat yang kita hafal, maka surga yang kita dapatkan semakin tinggi. Semakin tinggi surga yang kita dapatkan, maka fasilitasnya pun akan semakin baik. Mudah-mudahan kita semua bisa sampai ke sana. Nah, yang kelima itu adalah Al-Quran menjadi hadiah teristimewa untuk orang tua kita. Setiap anak pasti menginginkan orang tuanya mendapatkan kebanggaan, orang tuanya mendapatkan kebahagiaan ketika mempunyai anak seperti dia. Makanya setiap anak gimana caranya berusaha untuk memberikan hadiah untuk orang tuanya. Tapi kalau misalnya kita lihat, hadiah itu biasanya
hadiah yang temporer. Jadi bisa jadi hadiah itu usang, kemudian hadiah itu rusak, atau hadiah itu hilang, atau hadiah itu habis, atau hadiah itu tidak berguna lagi. Nah, Al-Quran itu adalah hadiah yang available untuk dua dunia, di dunia wal akhirah. Dan hadiah Al-Quran itu tidak akan pernah hilang. Hadiah Al-Quran tidak akan pernah habis. Bahkan ya orang tua yang mau wafat pun jika dihadiahkan dengan Al-Quran itu sangat bahagia. Beda misalnya kita memberikan hadiah mobil, orang tua kita mau wafat kita kasih mobil, maka kan tidak berguna sama sekali. Kita kasih uang tidak berguna sama sekali. Tapi Al-Quran, kita lihat banyak sekali orang tua itu sampai nangis, sujud syukur ketika anaknya menghafal Quran. Dengan bangganya dan merasa bahwa aku telah berhasil mendidik anakku. Ketika mau wafat pun merasa tenang. Karena kenapa? Karena anaknya penghafal Al-Quran. Di dalam hadis Nabi SAW, wa innal Qur'ana yalqa sahibahu yawmal qiyamah, hina yanshaqqu anhu qabruh, karrahilu syahib fayaqulu lahu, hal ta'rifuni? Fayaqulu ma a'rifuka. Fayaqulu lahu, hal ta'rifuni? Fayaqulu ma a'rifuka. Fayaqul ana sahibuka al-Qur'an alladhi azma'tuka fil hawajir wa ashartu laylaka wa inna kulla tajirin min wara'i tijaratihi wa innaka al-yawma min wara'i kulli tijarah fayu'til mulka biyaminihi wal khulda bishimalihi wa yudha'u ala ra'sihi tajul waqar wa yuksa walidah hullataini la yuqawwamu lahuma ahlud dunya fayaqulan bima kusina hadhi fayuqal bi akhdhi waladikum al-Qur'an. Dan sungguhnya Al-Qur'an nanti di akhirat akan menjumpai pemiliknya pada hari kiamat. Pada saat kuburannya terbelah sebagaimana lelaki kurus dan pucat, dia mengatakan, jadi Al-Qur'an datang mendatangi ahli Qur'an. Kemudian ditanya, "Man ant? Hal ta'rifuni?" Dikatakan, "Kamu tahu nggak saya siapa?" Loh. Yang dibangunkan ini ahli Quran ini nggak tahu ini siapa. Kemudian kata Al-Quran ini mengatakan bahwa ditanya lagi, "Hal ta'rifuni?" Ente nggak tahu ini siapa? Loh, Anda nggak tahu ente siapa? Kemudian dikatakan bahwa Anda ini Quran. Quran yang kamu setiap siang itu membuat kamu itu menjadi orang yang haus karena sering membaca. Kemudian di malam hari aku ini adalah ya yang membuat kamu itu sering begadang. Makanya kalau santri-santri Subulun Najah mungkin tahu nih bagaimana suka duka menghafal Quran. Bisa sampai malam ketiduran, bisa jadi ketiduran di depan ya, di depan asrama, angin malam dan lain sebagainya. Karena kenapa? Karena memang Al-Quran seperti itu. Tapi Al-Quran nanti di hari kiamat akan datang dan mengatakan bahwa kamu akan mendapatkan sesuatu yang memang layak diberikan kepadamu ahli Quran. Yaitu apa? Tajul waqar, yaitu mahkota kemuliaan. Di tangan kanannya diberikan kerajaan, di tangan kirinya diberikan keabadian. Nah, kemudian datanglah orang tuanya nih, dua orang tua, ayah dan bundanya, ayah dan ibunya, bapak dan emaknya ini. Kemudian ayah dan ibunya itu ya diberikan hullatain, diberikan sebuah baju yang dia itu sangat-sangat indah. Baju yang indahnya itu nggak pernah terfikirkan oleh desainer-desainer di dunia. Saking hebatnya, saking bagusnya, saking kerennya, orang tua para penghafal Quran itu bertanya-tanya kepada Allah Subhanahu wa taala, "Bima kusina hadhi?" Loh, Allah ini kenapa nih? Anak kok dapat baju ini? Padahal sholat anak biasa aja. Baca Al-Quran bolong-bolong. Puasa juga selain puasa wajib enggak. Kok saya dapat kemuliaan ini? Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Bi akhdhi waladikuma Al-Quran." Sungguh ini semua karena anak kalian menghafal Al-Quran. Masya Allah. Maka sebenarnya penghafal Quran itu banyak banget istimewaannya. Kalau misalnya kita mau bahas semua, wah itu nggak akan pernah habis.
Nah, sekarang yang menjadi permasalahannya adalah setelah semua keutamaan-keutamaan para penghafal Quran, nih apakah kita mau nih mengambil semua keutamaan ini dengan apa? Dengan menghafal Al-Quran. Nah, kita mau nggak nih menghafal Quran? Jadikan hafalan Quran itu menjadi prioritas utama. Bisa nggak kira-kira semua orang ya menjadikan hafalan Quran ini? Karena kenapa? Sayang. Kita udah jadi umat Nabi Muhammad, diberikan keleluasaan, diberikan kemuliaan, kemudian diberikan tiket untuk mengambil bonus dengan cara menghafalnya. Tapi kita kalau misalnya nggak ngambil kan sayang nih. Padahal Allah Subhanahu Wa Taala itu menjamin ya, di dalam surat Al-Qamar sampai 4 kali. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim mudzakir. Dan sungguh telah kami mudahkan Al-Quran untuk zikir, untuk Al-Quran, untuk dibaca. Maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran? Adakah ada orang yang mau untuk menghafalkannya? Sampai 4 kali. Dan itu kalau kita lihat di dalam ilmu nahwu, ayatnya itu ada takkid 2 kali. La dan qad. Laqad yassarna, Masya Allah. Dan itu pakai fi'il madhi. Laqad yassarna, dan sungguh kami mudahkan. Nah, ini masalahnya adalah kita mau apa enggak? Kita bertekad apa enggak? Kita niat apa enggak? Kalau misalnya kita niat, insya Allah kita akan dapat. Karena Allah Subhanahu Wa Taala menjamin itu semua. Menghafal Quran itu enggak ada syarat-syarat yang kompleks. Tidak ada syarat-syarat yang sulit. Tidak ada namanya persyaratan orang penghafal Quran harus bisa bahasa Arab. Enggak. Betapa banyak orang-orang yang nggak bisa bahasa Arab justru menjadi para penghafal Quran. Orang Eropa sana, ya kan? Anak-anak kecil. Tidak bisa bahasa Arab. Musa, waktu itu kita lihat di tahfiz RCTI. Itu anak kecil bisa. Menghafal Quran 30 juz bisa. Apakah harus IQ yang tinggi sehingga kita bisa menghafal Quran? Enggak juga. Albert Einstein IQ-nya tinggi nggak hafal Quran? Almarhum Habibie IQ-nya tinggi nggak hafal Quran? Apakah harus sempurna juga? Enggak. Hafiz Quran di RCTI juga ada tuh contoh, Naja. Seorang yang mempunyai cedera otak tapi hafal Quran 30 juz. Bahkan kemarin Naja menghafalkan 30 juz terjemahan. Maka ini bukan masalah bukan masalah kemampuan, bukan masalah potensi. Yang paling penting adalah bagaimana niat kita, bagaimana tekad kita menghafal Quran. Apakah kita menjadikan hafalan Quran itu menjadi prioritas utama atau tidak? Apakah kita ya menyisihkan waktu, menghususkan waktu untuk menghafal Quran atau tidak? Atau kita menjadikan Al-Quran itu sebagai suatu sampingan, menjadi sebuah hanya sekedar gaya hidup. Wah, semua menghafal Quran, kita hafal Quran deh. Enggak. Ini masalahnya adalah tekad kita. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Sungguhnya segala sesuatu itu tergantung pada niat kita. Dan setiap orang akan mendapatkan apa yang diniatkannya. Kalau dia sudah berazam, tinggal tawakal sama Allah. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kemudian di hadis yang lain dikatakan ana inda zonni abdi bihi. Sungguhnya Allah bersama prasangka kita. Kalau kita mengatakan bahwa insya Allah kita bisa menghafal Quran, bisa. Yang menjadi permasalahan, tekad kita kuat apa enggak? Niat kita kuat apa enggak? Kalau kita misalnya ikut menghafal Quran, tiba-tiba rintik-rintik hujan, wah langsung izin Ustaz, afwan ana enggak ana enggak ngafal dulu Ustaz, hujan itu. Wallahu akbar. Hujan rintik-rintik. Kalau hujan batu tuh baru mungkin boleh. Tapi hujan rintik-rintik udah nggak ngafal, wah ada. Santri-santri juga sama. Pusing dikit, wah langsung. Kami dulu waktu pas menghafal Quran bersama Ustadz Abdul Ala Maududi dan Ustadz Said Kutub, itu beliau pernah mengatakan bahwa kamu boleh izin untuk tidak menghafal Quran itu dalam 3 hal. Yang pertama adalah ya kamu wafat, maka kamu tidak mesti menghafal Al-Quran. Yang kedua, bahwa orang tua kamu wafat, maka kamu boleh untuk tidak menghafal Quran. Yang ketiga, jika penyakit kamu itu harus diopnam.
kita boleh untuk tidak menghafal Quran. Selainnya kita harus tetap menghafal Quran. Ini tekad kita. Kalau kita sudah bisa seperti itu, insya Allah bisa. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman surat Ibrahim ayat 24, alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan kasajaratin thayyibatin asluha thabitu wa far'uha fis sama'. Tidakkah kamu memperhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik, niat yang baik, seperti pohon yang baik, akarnya kuat, cabangnya sampai ke langit. Bisa nggak kita tuh, azam kita, niat kita, itu bukan sekedar cuma, Ana niat ngafal Quran, enggak. Ana niat ngafal Quran, kemudian apa yang Ana lakukan? Jadi, tidak sana sampai niat, azam kita. Bagaimana tekad kita harus kuat. Kalau mau menghafal Quran, berarti ketika Anda menghafal Quran, jam segini Anda harus hafal. Pokoknya ada pekerjaan apapun, nggak boleh. Ini adalah untuk hafal Anda. Anda nggak mau diganggu-gugat. Wah, kita udah kuat. Nah, kalau kita udah tekad kita udah kuat, nah baru setelah tekad kita udah kuat, niat kita udah kuat, baru Bismillah. Banyak tuh yang menghafal Quran, ya kan? Tapi terkadang banyak juga cobaan ketika kita menghafal Al-Quran ini. Apa cobaannya? Hafalan Quran ini sering sekali menjadi sebuah beban untuk kita. Makanya sekarang kita mau coba bahas bahwa bisa nggak sih kita menjadikan hafalan Quran kita setelah kita menghafal, hafalan Quran itu dijadikan seperti atau layaknya hafalan Al-Fatihah kita, ya kan? Dijadikan menjadi seperti Al-Fatihah. Al-Fatihah itu menjadi surat yang terhebat, ya kan? Kemudian menjadi rukun dari ibadah sholat. Kemudian surat sapu jagat. Jadi kalau misalnya ada kejadian apapun di Al-Fatihahin. Orang wafat Al-Fatihah, orang sakit Al-Fatihah, syukuran Al-Fatihah. Banyak. Maka Al-Fatihah ini adalah surat yang paling keren. Dan surat yang membuat orang-orang itu tidak merasa terbebani. Gimana nih caranya supaya kita bisa menjadikan hafalan kita layaknya surat Al-Fatihah? Kenapa sih pada kali ini kita mengangkat tema hafalan kita itu harus seperti hafalan surat Al-Fatihah? Coba kita lihat. Yang pertama adalah Al-Fatihah tidak menjadikan penghafalnya seorang yang sombong. Jarang kan kita temui misalnya ada orang dia hafal Al-Fatihah terus dia sombong kan. Nih anak hafiz Al-Fatihah. Enggak ada. Justru banyak sekali orang merendah itu dengan surat Al-Fatihah. Ya Allah, Ustaz, afwan, Anda cuma hafal surat Al-Fatihah. Jarang orang tuh sombong dengan surat Al-Fatihah itu jarang. Tapi kalau hafalan Quran, berbahaya. Padahal kesombongan itu menjadi kesalahan terbesar. Justru kesombonganlah yang membuat iblis laknatullah alaih tidak bisa masuk surga. Ibadahnya banyak. Kalau kita lihat, misalnya kita coba telah. Iblis laknatullah alaih itu dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, menghidupkan Nabi Adam alaihissalam. Maka minimal misalnya sehari saja iblis laknatullah alaih itu hidup sebelum Nabi Adam alaihissalam. Maka kita lihat, kalau di dalam Al-Quran, satu hari di akhirat itu ta'rujul malaikatu waruhu ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu khamsina alf sanah. Jadi satu hari di akhirat itu sama dengan 50.000 tahun. Berarti minimal iblis itu sudah beribadah selama 50.000 tahun. Tapi karena kesombongan, justru bisa masuk ke dalam neraka. Nah, kita harus jadikan hafalan kita menjadi hafalan Al-Fatihah. Jadi hafalan yang tidak perlu disombongkan, tidak perlu dibanggakan, tidak perlu menjadi sebuah hal yang justru menyungkurkan kita ke dalam neraka. Hafalan Al-Quran kita ya udah lolos saja seperti biasa. Karena dalam sabda Nabi SAW, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin minal kibr. Bahwa tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya sedikit aja ada rasa sombong. Maka kita menjadikan yang pertama hafalan kita seperti Al-Fatihah, supaya apa? Hafalan kita tidak menjadi sebuah azas untuk
saling yatabaha, untuk saling membangga-bangga diri kan. Karena sungguh itu adalah keistimewaan, kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan bahwa alhamdulillahi rabbil alamin. Sungguh segala puji ya, segala pujian, segala terima kasih itu sebenarnya bukan untuk kita, tapi untuk siapa? Untuk Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kenapa kita harus menjadikan hafalan Al-Qur'an kita seperti hafalan surat Al-Fatihah? Yaitu adalah Al-Fatihah tidak pernah membuat seorang penghafalnya berbelok niat. Orang menghafal Al-Fatihah nggak ada maksud tertentu. Karena kenapa? Karena Al-Fatihah ya udah. Orang hafal Al-Fatihah karena ingin ibadah, karena ingin sholat. Orang kalau misalnya nggak bisa Al-Fatihah berarti nggak bisa sholat. Makanya dia menghafal Al-Fatihah untuk ibadah. Selesai. Oh, itu aja. Tidak ada maksud-maksud tertentu. Tidak ada untuk lomba, tidak ada untuk mendapatkan apapun, tidak ada untuk mendapatkan beasiswa atau apapun, tidak ada. Karena itu adalah dunia. Harus kita luruskan dulu. Makanya kalau di Yanbu, ya itu ada beberapa ketika memberikan ijazah sanad itu, salah satunya di belakang itu ada kata-kata wala tashtaru bi ayatillahi tsamanan qalila. Jadi ada sebuah perintah bahwa hafalan Al-Qur'annya tidak boleh dilombakan. Sampai seperti itu. Tapi lomba Al-Qur'an baik atau tidak? Baik. Baik. Yang penting kita harus selalu niatnya diluruskan. Karena dengan lomba biasanya orang akan lebih semangat dalam menghafal Al-Qur'an. Fastabiqul khairat, seperti itu. Tapi ingat bahwa hafalan Al-Qur'an kita harus dijadikan seperti Al-Fatihah. Al-Fatihah itu nggak ada orang niat Al-Fatihah, oh anak Al-Fatihah buat ini ya. Enggak. Tapi udah kayak untuk ibadah aja orang hafal Al-Fatihah ya udah slow aja. Losdol kalau udah orang-orang ngomong sekarang losdol gitu ya. Jadi ya udah Al-Fatihah dihafalkan ya untuk ibadah saja, tidak ada niat yang lain. Kemudian yang ketiga. Ya. Yang ketiga adalah ya Al-Fatihah itu tidak memberi beban. Sebelumnya bahwa kita harus ingat juga kalau misalnya kita membelokkan niat kita dalam menghafal Quran, wah itu sangat berbahaya. Dan itu banyak sekali terjadi. Kalau misalnya kita lihat itu banyak sekali terjadi. Banyak sekali terjadi bukan karena wah nih suuzon tingkat tinggi, bukan. Tapi memang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya itu sering mengingatkan para penghafal Quran. Bahkan di dalam hadis Ahmad, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa aktsaru munafiqi ummati qurra'uha. Sungguhnya ya, orang munafik paling banyak di umatku itu adalah orang-orang penghafal Quran. Nauzubillah. Mudah-mudahan kita tidak termasuk dari golongan ini. Padahal karena kenapa? Kalau orang munafik itu lebih parah. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sungguhnya orang-orang munafik itu ada di dasar neraka. Maka ini adalah sesuatu yang sangat merugikan. Bukannya Al-Quran membawa kita ke dalam surga, justru Al-Quran menyungkurkan kita ke dalam neraka. Nah, baru yang ketiga, itu adalah Al-Fatihah membuat para penghafalnya tidak merasa terbebani. Al-Fatihah itu menjadi hafalan yang mudah bagi semua orang. Semua orang merasa nyaman, merasa enjoy ketika menghafalkan Al-Fatihah. Jarang kalau misalnya kita lihat bahwa, itu pusing banget lagi ngapain? Lagi ngafal Al-Fatihah gitu. Wah, enggak. Ya. Kita enggak ada. Tapi kalau misalnya hafalan Quran, udah mulai tuh. Ada yang pusing, ada yang sampai wah. Bahkan saya termasuk orang yang membuat di pesantren bahwa Al-Quran dimasukkan juga ke dalam sekolah umum. Nah, banyak orang tua mengatakan bahwa, waduh Ustaz, nanti anak saya disuruh hafalan Quran juga, disuruh belajar juga. Nanti bebannya berarti double Ustaz. Beban belajar anak tuh makin berat. Malah nanti justru menjadi tidak baik untuk anak tersebut. Masya Allah. Hafalan Al-Quran dijadikan beban. Padahal kalau Al-Fatihah itu kan enggak. Padahal Al-Fatihah itu adalah surat terbaik, surat terhebat. Hiya azamus suwar fil Quran.
Bahkan di dalam tafsir Ayatul Ahkam, Ruwayul Bayan, karya Imam Ali As-Sobuni dikatakan bahwa Al-Fatihah itu adalah surat yang tidak ada di Taurat, tidak ada di Injil, itu khusus untuk untuk Al-Qur'an. Al-Fatihah bisa, kenapa kita surat yang lain enggak? Ini berarti ada sesuatu yang salah di sini. Ada sesuatu yang membuat hafalan kita itu ya tidak seperti hafalan surat Al-Fatihah kita. Kalau saya melihat, yang pertama adalah bahwa kita sering keliru dalam metode. Terkadang orang tuh langsung aja blek ngambil Al-Quran, kemudian baca, kemudian menghafal, baca, kemudian menghafal. Oh, langsung saja. Padahal kan Al-Quran itu kan surat cinta. Nggak bisa, kita harus pendekatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nggak bisa gujuk-gujuk tiba-tiba ngomong aku sayang kamu. Waduh, nggak bisa gitu. Terus ada PDKT-nya, ta'aruf, tak kenal sama kata sayang. Kita harus kenalan dulu sama Qurannya. Makanya kalau misalnya kita lihat ya, hafiz Quran pertama yaitu Nabi Muhammad SAW, itu pertama kali tidak membaca, tapi mendengarkan sesering mungkin. Jadi kita nggak langsung baca, tiba-tiba langsung hafal gitu. Wah, makanya banyak sekali orang-orang ya sudah hafal Al-Quran tapi belum bisa baca Quran. Ada. Coba kita lihat banyak anak-anak kecil baca Al-Fatihah bisa, Al-Falaq bisa, An-Nas bisa, tapi pas dibaca padahal itu suratnya, tapi nggak bisa. Kenapa? Karena itu sudah terlalu mengatakan, oh iya kita hafal, ayo kita baca dulu baru kemudian kita hafal. Enggak. Kita dengarkan dulu. Semakin banyak kita dengarkan, semakin akrab. Makanya dalam Al-Quran, wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Bila Al-Quran itu dibacakan, maka kita harus diam. Supaya apa? Supaya kita dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, supaya kita dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Allah sudah cinta, Allah sudah sayang, ya, Allah sudah melihat kita adalah orang baik, akan dikasih surat cinta oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka yang paling pertama ya, kita harus banyak mendengarkan apa yang mau kita hafalkan. Apalagi sekarang banyak sekali murotal, masya Allah. Kita ini disuguhkan banyak sekali teknologi. Teknologi itu hukumnya tidak ada, karena alat itu tidak ada hukumnya. Hukumnya itu adalah ketika diberikan suatu perbuatan. Maka teknologi itu adalah bukan semata-mata bahwa teknologi itu wah hati-hati dengan teknologi. Jadi kita mengatakan bahwa teknologi itu wah anak-anak zaman sekarang akan lebih hancur. Wah. Setiap hari omongan kita seperti itu. Padahal enggak juga. Yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Jadi memang banyak orang mencoba untuk Islam itu di bumi hanguskan kemudian dan lain sebagainya. Tenang. Wallahu mutimmu nurihi. Allah Subhanahu wa taala yang menjamin bahwa nur Allah, nur Islam, cahaya Allah, cahaya Islam pasti akan ada terus. Maka teknologi ini kita coba untuk selami, kita coba untuk dalami. Bagaimana teknologi itu bisa membantu kita. Nah, salah satunya itu tadi, didengarkan, diperdengarkan. Wah, saya sempat berpikir waktu itu sama Ustadz saya, Ustadz Ahmad Fajri, berpikir bahwa Ustadz, gimana kalau kita bikin kafe dakwah, Ustadz? Gimana tuh kafe dakwah? Jadi yang biasanya itu yang diputar itu musik-musik, wah, kita muter murotal. Jadi orang masuk pesan makanan, itu diperdengarkan murotal. Berasa diruqyah, Ustadz? Wah, enggak. Yang berasa diruqyah itu berarti dia emang merasa bahwa dia adalah syaitan. Kalau enggak syaitan, ya enggak. Santai aja. Bahkan Nabi SAW, orang yang berikan Al-Quran saja, sering meminta para sahabat untuk dibacakan Al-Quran. Bukan berarti Nabi SAW meminta diruqyah, tidak. Karena Nabi SAW ingin lebih menghayati ketika dibaca oleh orang lain. Maka kita harus sering mendengar. Kita yang pertama adalah sering mendengar. Makanya di dalam Al-Quran kita lihat inna sam'a wal basra wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ulan. Yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala pertama kali itu inna sam'a, pendengaran dulu. Jadi pendengaran dulu, kemudian baru penglihatan. Wah.
Jadi nih metode kita, coba kita cek. Apakah kita sudah benar metode kita? Coba kalau kita ingat-ingat lagi, Al-Fatihah itu kita kapan ngafal? Seperti tadi yang disampaikan oleh MC. Al-Fatihah kita kapan ngafal? Kita kayaknya lupa. Kapan kita ngafal Quran? Atau kita memang benar-benar nggak ingat? Kapan sih kita ngafal Al-Quran itu kita nggak ada. Nah, tapi Al-Fatihah itu kita semua Al-Fatihah kita semua hafal. Kenapa kita bisa hafal itu? Karena kita sering mendengar. Setiap hari kita ngedengar. Nggak pernah kita nggak mendengar Al-Fatihah. Minimal 17 kali kita dengar kalau sering ke masjid. Yang kedua, kenapa kita Al-Fatihah itu, hafalan Quran kita itu tidak seperti Al-Fatihah? Yang kedua menurut saya adalah karena kita sering terburu-buru dalam menghafal Al-Quran. Kita ini sering tergiur, ada pelatihan. Menghafal Al-Quran semudah tersenyum. Menghafal Al-Quran 30 hari. Menghafal Al-Quran semudah membalikan telapak tangan. Nah ini, kita memang salah satu sifat manusia itu adalah suka yang instan-instan. Nggak suka sesuatu yang lama, kemudian proses, itu nggak suka. Padahal ya, yang instan-instan itu berbahaya. Mie instan, ya kan? Bubur instan, itu bahaya. Bedakan nasi yang dimasak oleh Magic Jar dengan nasi yang diaronin, itu beda. Walaupun nasi yang diaronin itu lebih lama prosesnya, tapi ketika dimakan, Allah, sedap. Maka hati-hati. Di dalam surat Al-Qiyamah, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kalla bal tuhibbunal ajilah." Tunggu, kalian itu menyukai yang cepat, dunia cepat. Makanya kalau misalnya banyak sekali orang-orang kalau dibacakan hadis-hadis tentang keutamaan ya. Keutamaan itu padahal besar, tapi di akhirat itu jarang orang. Contoh misalnya ketika Allah Subhanahu wa taala Nabi SAW mengatakan bahwa rakaat al-fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Sungguhnya 2 rakaat fajar itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Coba kita lihat sekarang, jemaah subuh banyak nggak? Yang banyak-banyak, yang enggak. Tapi kalau misalnya coba kita jajal, kita coba sekali-sekali bahwa bapak-bapak, ibu-ibu, bagi para jamaah yang sholat subuh di masjid akan diberikan hadiah Rp100.000. Kira-kira. Itu kira-kira jemaah itu banyak apa enggak tuh? Wah, kalau menurut saya tuh banyak. Karena kenapa? Ajilah. Ketahuan, instan ada, nggak dijanjiin. Walaupun yang dijanjiin itu lebih besar. Karena kenapa nggak kelihatan? Nah ini yang harus kita, wah Allah Akbar. Makanya menghafal Quran itu jangan sampai buru-buru. Biasa aja. Makanya di dalam surat yang lain, di dalam ayat yang lain, masih sama surat Al-Qiyamah bahwa la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Inna alaina jam'ahu wa qur'ana. Fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana. Bahwa sungguhnya kita nggak boleh nih ya, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala, nggak boleh dicepet-cepetin supaya cepat ngafal. Biasa aja. Ya. Setiap orang punya prosesnya masing-masing. Nggak usah iri. Melihat temennya hafal cepet. Ya Allah, temen anak bisa, kok anak nggak bisa ya? Aduh, gimana? Wah, puyeng, kemudian wah, stres, akhirnya nggak ngafal, nyerah gitu. Coba kita lihat. Hafiz pertama di dunia, Nabi Muhammad SAW. Itu beliau menghafal Quran selama berapa? 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Itu Nabi Muhammad SAW. Kita baru setahun, 2 tahun ngerasa, ya Allah, nah lama banget nih ngafal Quran. Akhirnya keluar, kayak jadi ngafal lagi gitu. Tenang. Yang penting kita ngafal Quran aja. Fokus kita bukan seberapa cepat kita menghafal Quran, bukan. Fokus kita adalah seberapa kuat kita membersamai Al-Quran. Ya. Jadi kita terus aja ngafal Quran. Terus ngafal Quran ya sampai akhir hayat kita. Supaya nanti kalau misalnya tiba-tiba kita diambil oleh Allah Subhanahu wa taala nyawa kita ya, nanti kita akan berada dalam tingkatan Al-Quran juga. Karena kenapa? Kita lagi ngafal. Kamu ngafal Quran nggak? Hafal Allah gitu. 30 juz. OTW Allah, OTW. Tapi kebetulan Israel malah manggil kita nih. Waduh. Makanya nih kita udah ngafal Quran itu jangan selalu ya disangkut pautkan dengan waktu. Setiap orang butuh proses yang berbeda-beda.
Ada orang ngafal Quran 1 bulan selesai, ada. 2 bulan ada, setahun ada, 3 tahun ada, 5 tahun ada. Yang penting Al-Quran itu tetap terus aja ngafal. Dari rumah Quran ini, pindah rumah Quran ini, pindah lagi rumah Quran ini, pindah lagi. Nggak apa-apa. Bukan sebuah aib kalau misalnya kita itu ngafal Quran. Ente yang ngafal Quran udah bertahun-tahun nggak hafal Quran. Ente juga hidup bertahun-tahun nggak ngaji Quran. Wah, kan gitu bisa deh. Udah kita udah ngafal Quran aja. Ya. Jangan sampai nih kita merasa bahwa udahlah ini bukan, it's not my time gitu. Waduh, ini bukan waktu kita ini. Wah, ini udah tua, udahlah. Ini udah banyak kesibukan. Wah, berasa kita itu seperti lebih sibuk dari Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW, Nabi, suami dari beberapa istri, presiden, pendakwah, kemudian apa lagi? Komandan perang. Ya Allah Akbar, banyak banget pekerjaannya. Tapi tetap menghafal Quran. Lah kita Nabi bukan, presiden bukan, istri kan satu. Kemudian apa lagi? Kita kesibukan kita apa sih? Sampai kita tuh nggak bisa menghafal Quran. Sebenarnya itu adalah kesedihan. Karena kenapa? Karena sebenarnya ya bukan kita nggak mau menghafal Quran, tapi Al-Quran nggak mau dihafal kita. Di Al-Quran mungkin nama kita, nauzubillah. Dalam surat Al-Waqiah, la yamassuhu illal mutahharun. Al-Quran itu nggak mau dipegang kecuali sama orang-orang yang suci. Jangan-jangan kita banyak maksiat nih, sehingga kita nggak bisa menghafal Quran. Sehingga Allah Subhanahu Wa Taala nggak redo Al-Quran itu dihafal oleh kita. Wah, kita kudu kemampuan kita, kemudian fiil kita, pekerjaan kita, tekad itu tuh harus lebih kuat tuh. Kalau kita udah kayak gitu, waduh, Quran susah bener nih ngafal. Nih di rumah Quran ini nggak bisa, oh cari ke rumah Quran lain. Wah ini mentok sama kerja, cari rumah Quran yang lain. Cari terus. Ingat, fokusnya bukan seberapa cepat menghafal Quran, ya, tapi seberapa kuat kita membersamai Al-Quran. Nah, supaya apa? Supaya ya udah hafalan Al-Quran menjadi sesuatu yang tidak dipusingkan. Karena kenapa? Ya udah. Bukan berarti kita nyantai bahwa kita leha-leha, kan? Enggak. Kita tahu kok. Kita tahu bagaimana kemampuan kita. Kita tahu. Kita bisa sehari 1 halaman, ya alhamdulillah. Fokusin sehari 1 halaman dan lain sebagainya ya. Kemudian yang ketiga, ya, kenapa hafalan kita tidak seperti hafalan Al-Fatihah kita? Yang ketiga adalah kita jarang ulang. Hafalan Quran kita itu seakan-akan kita tuh menjadi hafiz Quran. Oh, nanti Syahrul Siddiq akan merasakan nih, kayaknya atau sudah merasakan nih. Kalau sudah selesai juz 30 juz tuh kita akan merasa aduh udah hafal. Justru lebih berat tuh bukan pas ngafalnya. Boleh ditanya nanti ke Syahrul Siddiq, bahwa yang paling susah itu adalah menjaganya. Ya, menjaga. Ya. Menjaga hafalan yang sudah kita hafalkan. Makanya bagi para santri ya, bagi para santri bahwa yang paling sulit itu bukan mendapatkan, tapi menjaga. Bukan menikah, tapi menjaga pernikahan. Wah, ini ya, maaf. Kita harus sering mengulang supaya apa? Karena memang kalau kita lihat kenapa Al-Fatihah itu sangat lancar, diulangnya banyak banget. Sehari minimal orang tuh mengulang 17 kali diulangnya hafalan Al-Fatihah itu. Makanya Al-Fatihah itu kalau kita baca bisa sambil tiduran, duduk, kemudian diri, kemudian sambil lari dan lain sebagainya, sambil naik motor, sambil kerja. Al-Fatihah bisa aja kita baca. Karena kenapa? Udah diulangnya. Oh, Masya Allah. Ini lidah kita itu udah lentur banget sama Al-Fatihah. Karena kenapa? Diulangnya sangat banyak. 17 kali 1 hari. Bahkan kalau misalnya kita tambah misalnya dengan sholat sunnah rawatib, tambah 12, 29 kali. Tambah tahajud 8, nama witir 3, 11, berarti 40 kali. Tambah duha 2, 42 kali. Ya Allah, itu 42 kali diulang-ulang. Masa iya? Hilang tuh hafalan? Enggak. Nah, makanya nih kita ya, gimana caranya? Tekad. Yang pertama bahwa kita ya, insya Allah harus mengetahui bahwa Al-Quran itu adalah sesuatu yang sangat-sangat spesial yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita dan tidak diberikan kepada umat selain kita. Maka kita harus bisa memanfaatkan ini dengan cara apa? Menyatu dengan Al-Quran, ya,
dengan cara menghafalnya, karena menghafalnya itu banyak sekali keistimewaan ya. Oleh karena itu kita harus menjadikan hafalan kita itu ya menjadi layaknya Al-Fatihah, yaitu mudah ya. Kemudian tidak sombong ketika kita hafalan Quran itu tidak menjadikan kita sombong ya. Kemudian juga bisa tidak memberi beban kepada kita ya. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin dari kami cukup sekian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Segala sesuatu yang baik itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala dan segala sesuatu yang buruk itu pasti datangnya dari kami hamba yang dhaif ini. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Summassalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih jazakallah khair kepada Ustadz Hamzah Rabbani yang sudah memberikan materi yang sangat syahdu, memotivasi luar biasa. Semoga materi yang tadi disampaikan itu bisa menambah semangat kita untuk menghafal Quran, khususnya untuk lebih dekat lagi terhadap Quran. Ada fakta menarik yang tadi disampaikan oleh Ustadz bahwasanya ternyata Rasulullah SAW itu baru menjadi hafiz Quran, baru menjadi penghafal Quran dalam waktu 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Masya Allah. Lama juga, Ustadz ya? Luar biasa. Mungkin usianya juga harus diingat tuh. Usianya berarti 63 tahun tuh baru selesai hafalan. Luar biasa, Ustadz. Terus juga mungkin ada beberapa kajian-kajian yang menginformasikan seperti tadi menghafal Quran semudah tersenyum, menghafal Quran selancar Al-Fatihah. Itu mungkin yang menjadi mindset para teman-teman kita, menghafal Quran itu bisa cepat loh. Sehingga di saat dia mencoba metode-metode berikut dan tidak mengefek atau tidak cepat seperti tersenyum dan membaca Al-Fatihah, dia jadi putar, Ustaz, jadi berhenti seperti itu. Mungkin bisa nanti kita bikin kajian menghafal Quran seperti Rasulullah SAW. 22 tahun kan, Ustaz, nanti pas masuk udah dikasih tahu, udah biar dia semangat 22 tahun menghafal Quran. Ya, baik, syukran Ustaz, udah banyak pertanyaan yang hadir di Zoom Group. Bagi teman-teman, nanti insya Allah seperti saya ingatkan di awal bahwasanya kajian ini berkelanjutan dengan materi dan tema yang berbeda-beda. Insya Allah nanti jika Ustadz memiliki waktu senggang lagi, kita akan mengadakan mungkin lebih ke teknisnya, cara untuk menghafal Qur'annya seperti apa. Karena waktu yang sedikit ya, terbatas, sehingga tadi Ustadz menyampaikan hal-hal memotivasi kita untuk menghafal Al-Quran. Jadi tetap stay ya di grup yang sudah teman-teman tempati, di grup Membumikan Al-Quran. Baik Ustadz, untuk pertanyaan-pertanyaan akan saya bacakan, berkhusus pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan yang tadi Ustadz sampaikan. Jika berkaitan dengan metode, teknik, dan strategi, itu nanti bisa diikuti kajian selanjutnya yang nanti akan kita hadirkan lagi, seperti itu. Baik, saya cek dulu pertanyaannya, cukup banyak. Oke. Nah, ini pertanyaan yang pertama mungkin Ustadz ya, dari Nada Kotrun. Mohon izin bertanya Ustadz, apakah orang yang menghafal Quran tetap dapat kemuliaan yang disebutkan tadi jika dia tidak tahu tafsir Al-Quran, atau mungkin tidak tahu bahasa Arab gitu? Kalau tafsir mungkin terlalu dalam, tapi apakah dia tetap mendapatkan kemuliaan? Terus pertanyaan kedua, biar sekali nanya Ustadz menjawab 2 pertanyaan. Nah, yang kedua pertanyaan dari Amani Saiman, dia bertanya, Ustadz tadi bilang bahwa Al-Quran itu sebagai mukjizat kepada yang membacanya. Nah, tolong contoh-contohnya, apa yang tadi telah dijelaskan, maksudnya mukjizat apa yang bisa didapatkan oleh orang-orang yang menghafal Quran gitu ya, seperti itu. Jadi silakan Ustadz boleh dijawab pertanyaan kedua tadi. Yang pertama terkait orang yang menghafal Quran
tapi tidak mengerti bahasa Arab atau tidak tahu tafsir Quran. Yang kedua, mukjizat yang diberikan kepada pembacanya atau yang menghafal Quran itu seperti apa? Tolong berikan contoh-contohnya. Ya, Silakan. alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Alhamdulillah. Untuk yang pertama, bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala haula wala quwwata illa billah. Yang pertama adalah apakah keutamaan yang seperti tadi kita sampaikan akan didapatkan oleh orang yang menghafal Quran tapi tidak mengetahui bahasa Arab seperti itu ya. Yang paling harus kita ketahui pertama bahwa Al-Quran itu banyak jenjang-jenjang pembelajarannya. Jadi tidak hanya satu jenjang. Makanya ada namanya yang paling pertama kali kita berinteraksi dengan Al-Quran, yang pertama adalah belajar tajwidnya. Kemudian yang kedua, setelah kita belajar tajwidnya, itu hadis Nabi SAW, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik orang adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Jadi yang pertama itu adalah belajar tajwidnya. Kemudian yang kedua, setelah kita belajar tajwid, ya, tingkatan yang kedua adalah membaca Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Bahwa bacalah Al-Quran karena nanti Al-Quran menjadikan syafaat di hari kiamat nanti, penolong. Maka yang kedua adalah membaca. Kemudian yang ketiga, setelah kita membaca, itu adalah menghafal. Nah, menghafal. Di dalam hadis yang tadi kami sampaikan bahwa man kana laisa fi qalbihi syai'un minal Qur'an kal baitil khariq. Barang siapa yang di dalam hatinya tidak ada hafalan Al-Qur'an sedikit pun, maka itu seperti rumah kosong. Maka yang ketiga adalah menghafal. Kemudian yang keempat adalah mentadaburinya, tafsirnya dan lain sebagainya. Nah, ini adalah tingkatan keempat. Firman Allah Subhanahu wa taala, afala yatadabbarunal Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Mengapa mereka tidak mentadaburi Al-Quran? Apakah hati mereka itu tertutup sampai mereka itu tidak bisa ya mentadaburi Al-Quran, menyelami makna dalam Al-Quran itu? Nah, yang kelima, setelah tafsirnya, tadabur, itu adalah mengamalkan. Nah, ini yang paling tinggi, mengamalkan Al-Quran. Bagaimana Al-Quran menjadi dasar dari setiap perbuatan kita. Nah, maka kalau misalnya ditanya, apakah semua kemuliaan yang diberikan itu akan didapatkan oleh orang yang menghafal Quran tapi tidak mengetahui artinya, maka kemuliaan itu pasti dapat, insya Allah. Karena memang dikatakan bahwa ahlul Quran, banyak yang menafsirkan bahwa ahlul Quran itu adalah qari'uhu, hafizuhu, amiluhu. Jadi semua yang membaca, yang menghafal, kemudian juga yang mengamalkan. Jadi semua itu dapat, tapi pasti ya orang-orang dengan tingkatan-tingkatan yang lebih atas akan mendapatkan keistimewaan yang lebih. Dzalika fadlullahi yu'tihi mayyasha. Jadi harus ini bahwa nih kita lagi di mana nih? Lagi di tingkatan mana? Insya Allah kita akan, kalau yang tadi hadis-hadis yang tadi insya Allah dapat. Tapi karunia yudha'ifu liman yasha wallahu yudha'ifu liman yasha. Sedangkan karunia-karunia yang lain, tambahan-tambahan yang lain, pasti Allah Subhanahu wa taala akan tambahkan. Tapi wallahu a'lam, tambahannya seperti apa kita nggak tahu, karena memang Allah Subhanahu wa taala pasti mempunyai ya sesuatu yang lebih baik daripada yang kita bayangkan. Maka apapun yang dari di dunia ya, sebaik-baiknya sesuatu yang di dunia pasti ya tidak akan bisa menyaingi apa yang ada dalam akhirat. Wallahu a'lam. Selanjutnya yang kedua, mujizat untuk para pembacanya. Ini gimana Ustaz mujizat untuk para pembacanya? Wah, banyak sekali. Waduh, ini kalau misalnya mujizat itu berarti kan syai'un khariqun lil ada. Ada mujizat, ada karomah nih, harus dibedakan. Kalau mujizat itu khusus untuk nabi. Untuk nabi dan rasul. Nah, kalau untuk bukan khusus nabi dan rasul itu namanya karomah. Nah, karomah. Nah, itu adalah sesuatu yang memang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hamba pilihannya. Karomahnya itu adalah sesuatu yang memang kebaikan yang orang lain tuh nggak dapat. Tapi harus diingat bahwa al-istiqomatu khairun min alfi karomah. Sungguhnya istiqomah itu lebih baik daripada 1000 karomah. Maka nih, kalau misalnya ditanya mujizat Al-Quran terhadap pembacanya apa? Yang pertama adalah pembacanya bisa membaca Al-Quran, itu adalah sebuah mujizat. Tidak semua orang diberikan kesempatan untuk membaca Al-Quran. Kemudian yang kedua, mujizatnya. Wah, ini harus ditanyakan kepada para penghafal Quran. Pasti, ana yakin,
orang-orang Subulun Najah ini ya, para santri Subulun Najah pasti pernah merasakan bagaimana ya mendapatkan keistimewaan atau keajaiban dari Al-Qur'an. Nah, ini Ana bercerita tentang ini ada seseorang penghafal Quran itu, beliau itu alhamdulillah guru ngaji, guru tahfiz gitu ya. Dengan kita tahu semualah kalau guru tahfiz di Indonesia seperti apa. Guru tahfiz itu kemudian dia itu berpikir bahwa saya ini harus gimana caranya supaya menikah dengan dokter gitu. Orang bingung kan, ya Allah, dia mau nikah sama dokter gimana, orang guru ngaji doang nikah sama dokter. Itu kan kayak, waduh, ini bainas sama iwas sumuri kalau kata Gus Dur ya almarhum. Jadi di antara langit dan sumur tuh jauh banget, Pak. Sekarang mana ada ya seorang dokter ya yang ternyata dia itu matanya ketutup, kemudian mau menerima seorang guru ngaji. Tapi ternyata ada seorang dokter yang memang ya selalu berazam bahwa dia ya akan menikah dengan seorang hafiz Quran. Ketemu, alhamdulillah. Ya. Kemudian nih yang guru ngaji ini alhamdulillah ketika dia nikah tidak perlu menyiapkan rumah, tidak perlu menyiapkan mobil, tidak perlu menyiapkan lemari, tidak perlu menyiapkan kasur. Karena kenapa? Alhamdulillah, karomah dari Al-Qur'an. Dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha. Cuman terkadang kita ini suka tidak melihat sesuatu yang ajaib atau sesuatu yang baik itu adalah dari Allah, itu dari Quran gitu. Misalnya nih contoh santri mendapatkan makanan ya kan, mendapatkan hadiah itu kan karena menghafal Quran. Cuman kadang-kadang kita lupa, sehingga kita lupa bersyukur bahwa oh ini karena anak ngafal Quran nih, oke anak terusin ngafal Quran deh supaya tetap terus gitu. Ini yang kita sering lupa bahwa mukjizat itu ada terus di sekitar kita tuh ada. Berapa kali misalnya kita terbebas dari maut karena Al-Qur'an bisa. Nah, ini yang harus kita sama-sama sama-sama kita sadari. Bukan kita mencari mukjizat atau mencari karomah bukan dengan Al-Qur'an, tapi kita harus menyadari mukjizat dan karomah dari Al-Qur'an ini. Membaca saja udah keren banget. Makanya mukjizat kalau misalnya ditanya apa mukjizat bagi para pembacanya, waduh. Susah untuk di list itu, wah itu bisa laukanal bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Pokoknya kalau misalnya ditulis tuh itu kalau misalnya laut kemudian dijadikan tinta, kemudian pohon dijadikan pena, ditulis tuh mukjizat atau karomah Al-Qur'an bagi para pembacanya. Ya Allah. Nggak bisa, nggak terhitung. Kalau mau tanya coba jajal deh tanya-tanya. Wah, nih nanti mungkin bikin kajian cerita keajaiban untuk para penghafal Quran. Wah, itu keren juga tuh. Dikumpul-kumpulin orang-orang yang mendapatkan keajaiban. Wah, tuh santri-santri udah pada senyum-senyum, kayaknya udah pada tahu tuh, kayaknya dapat tuh, alhamdulillah tuh. Siap, Ustaz. Jadi kalau misalnya dijawab untuk apa aja mukjizatnya, mungkin Zoom ini sampai subuh ya, Ustaz ya. Karena saking banyaknya seperti itu, luar biasa. Syukran, semoga jawabannya dapat dipengerti ya. Untuk selanjutnya mungkin pesertanya ini kan nggak hanya pemuda, ada orang tua yang sudah menikah, ada ayah atau ada ibu. Jadi kayaknya saya harus membacakan pertanyaan ini. Dan mohon maaf ya jika nanti tidak semua pertanyaan yang bisa saya bacakan, nanti insya Allah pertanyaan tersebut bisa dijawab oleh kajian-kajian selanjutnya. Ini Ustadz ada yang bertanya dari Ibu Astri. Assalamualaikum Ustadz, mau tanya kalau suami tidak mendukung saya untuk menghafal Al-Quran, bagaimana? Karena khawatir tidak bisa melakukan kewajiban, membagi waktu untuk mengurus suami, anak, rumah, dan lain-lain. Kalaupun saya sempatkan, ada aja waktu luang, ada saja perilaku suami yang menyuruh saya ini untuk sehingga nggak jadi untuk buka Quran untuk menghafalnya. Seperti itu Ustadz. Jadi kendala sudah berumah tangga, ingin menjadi penghafal Quran. Silakan Ustaz. Berat ini. Waduh. Masya Allah. Ini pertanyaan sangat berat sekali ya. Yang paling pertama adalah kita harus mengetahui bahwa kita, misalnya yang tadi penanya ini adalah seorang istri. Maka seorang istri ini surganya ditentukan oleh seorang suami. Maka kita harus lihat aulawiyatnya. Taat kepada suami
atau yang kedua adalah menghafal Al-Quran. Nah, menghafal Quran. Nah, kira-kira taat kepada suami itu hukumnya apa? Kemudian menghafal Quran itu hukumnya apa? Taat kepada suami itu kan hukumnya wajib. Ya, wajib bagi istri. Bahkan kalau misalnya tidak taat, itu kan berarti bisa, nauzubillah, bisa masuk neraka. Kecuali memang itu adalah ketaatan yang memang tidak sesuai. Nah, ini yang kedua adalah menghafal Quran. Nah, mungkin kalau dari saya pribadi adalah, karena kita memang harus menjaga keluarga kita juga, kalau dari saya pribadi adalah, yang pertama adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita keluangan waktu, kesempatan, dan suami kita memberikan izin, mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa memang menghafal Quran itu adalah sesuatu yang mulia dan bisa menjamin keluarganya masuk surga. Seperti itu. Sehingga kalau misalnya kita seperti itu, insya Allah agak tenang hati kita. Kemudian yang kedua adalah, kalau memang belum bisa menghafal Quran karena memang karena memang ternyata keadaannya seperti itu, yang bisa kita lakukan adalah misalnya bisa belum menghafal, mungkin bisa mendengarkan. Nah, jadi mungkin kita mendengarkan, kan kalau misalnya di rumah kan bisa pakai headset dan lain sebagainya, mungkin dicoba untuk mendengarkannya itu secara kontinu. Misalnya di hari ini misalnya juz 1 semua harus selesai, hari besok juz 2, hari besok juz 3, atau misalnya satu halaman diulang-ulang. Jadi ibaratnya kayak orang lagi menghafal nyanyian, kan kadang-kadang tidak ada teksnya ya. Orang kalau menghafal nyanyian itu tidak ada teks dan lain sebagainya. Wah, itu makanya kita harus mulai coba, ya udah kalau misalnya memang menghafal Quran ini mengganggu suami dan merasa bahwa suami merasa bahwa haknya tidak terpenuhi karena hafalan Al-Quran kita, ya berarti kita bisa dengan mencoba untuk metode yang pertama itu, yaitu mendengarkan Al-Quran sebanyak-banyaknya, sehingga nanti mudah-mudahan ketika suami mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan merasa bahwa tidak terganggu dengan hafalan kita, jadi pas udah ngafal itu udah ibaratnya sudah panas ya, jadi langsung bisa langsung melesat seperti itu insya Allah. Kemudian yang kedua setelah tasmi itu, yang kedua adalah kalau bisa, kalau memang tidak bisa menghafal Quran, maka membantu orang yang menghafal Quran. Nah, salah satunya mungkin lewat zakat sukses ini, diakatkan. Zakat sukses, mohon tolong, ini adalah sedekah saya khusus untuk para penghafal Quran. Saya tidak ridho kalau sedekah saya tidak dipakai oleh para penghafal Quran. Pokoknya tidak boleh diapa-apain, ini untuk menghafal Quran, dan tolong, sangat-sangat tolong, nama saya adalah ini, binti ini, tolong didoakan untuk sesegera mungkin bisa menghafal Al-Quran. Jadi kita minta tambahan doa, ibaratnya minta backingan dari orang lain, seperti itu. Supaya kita juga tetap bisa menghafal Quran, tetap bisa menjaga rumah tangga dan lain sebagainya. Jangan sampai kita melakukan segala sesuatu. Ini benar nih, ini masa nggak boleh, ini kan benar nih. Akhirnya saling dibentur-benturkan seperti itu. Karena kita itu tidak hanya menjadi orang yang benar, kita juga harus menjadi orang yang baik. Banyak orang benar cuman nggak baik. Misalnya ada orang ngelihat maksiat, kemudian langsung, wah ente maksiat. Ngelihat nggak sholat misalnya ya, ente nggak sholat, neraka ente. Langsung begitu, waduh, hancur kita. Sebenarnya sih benar, tapi nggak baik. Nabi SAW ngelihat ada orang nggak sholat, padahal lagi ada jemaah, ditanya, nggak sholat kenapa? Gitu. Coba dilihat. Nah, seperti itu. Allah alam, mudah-mudahan bisa terjawab. Ya. Baik, syukran, itu jawabannya ya Bu. Semoga jawabannya memuaskan dan bisa menjawab atas pertanyaan Ibu. Baik, seperti tadi ya, kalau untuk teknis dan hal-hal yang lain itu nanti akan didapatkan di pertemuan kajian selanjutnya. Banyak sekali yang bertanya terkait istiqomah gitu. Tadi yang disampaikan oleh Ustadz, bahwasanya Rasul aja 22 tahun, 2 bulan, 22 hari gitu. Jadi nggak usah buru-buru juga lah, nggak usah
buru-buru karena lihat kajian-kajian menghafal Quran tersenyum, membacakan tapak tangan. Tapi ingatlah perjuangan Rasulullah SAW saat menghafal Al-Quran. Baik Ustaz, ini kayaknya pertanyaan terakhir karena waktu kita terbentur asar. Pertanyaannya bagus, jadi saya tanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ali. Ustaz, jika seorang hafiz hafal Al-Quran 30 juz, tetapi ketika dia meninggal dalam keadaan su'ul khotimah atau meninggal dalam keadaan berdosa besar, apakah hafalannya akan menyelamatkan dirinya dari siksa api neraka? Silakan Ustaz, tafadhol. Kalau ini kayaknya anak nggak tahu, Ustaz. Nggak bisa jawab kebetulan. Ini justru malah kita takut kalau seperti itu gitu ya. Jadi afwan Ustaz ya, kalau ini kayaknya agak sulit untuk menjawabnya, mohon maaf. Justru kita malah takut sebagai penghafal Quran. Kalau misalnya ada orang, misalnya dia dari awal berbuat kemaksiatan dan lain sebagainya, masuk neraka, wajar. Ini kita menghafal Quran, sudah sudah mengorbankan waktu kita untuk menghafal Quran. Kalau misalnya kita sampai su'ul khotimah, makanya kita selalu berdoa Allahumma arhamna bil Quran waj'alhuna imama wa nura wa huda wa rahmah Allahumma zakirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Jadi dijadikan hujjatan lana wala hujjatan alaina. Jadi bukan justru Al-Quran yang membuat kita tersungkur ke neraka. Karena ketika kita mempunyai Al-Quran, berarti kan kita sudah tahu hukum-hukumnya. Kalau misalnya kita nggak tahu, mungkin akan lebih masuk akal kalau kita melakukan kemaksiatan. Nih orang hafal Quran, kemudian melakukan kemaksiatan. Tapi insya Allah, kalau misalnya itu mudah-mudahan ampuni kita semua. Karena kita juga takut sebenarnya jadi para penghafal Quran itu, yang paling kita takutkan bukan cuma sekedar kita hafal Quran kemudian selesai. Enggak. Ketika kita menghafal Quran itu, kita mengambil sebuah resiko. Resiko bahwa bisa jadi kita dihukum lebih berat dari orang-orang lain. Karena kenapa? Karena kita penghafal Quran. Jangankan di akhirat. Di dunia aja kita sudah dihukumi lebih berat daripada orang lain. Orang lain kalau misalnya melakukan satu kesalahan biasa aja. Tapi kalau penghafal Quran, katanya hafal Quran. Masa gitu? Langsung. Nah, makanya ya Allah, kayaknya kalau untuk jawab, kebetulan mudah-mudahan sih kita berdoa, insya Allah semua penghafal Quran diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari azab neraka, insya Allah. Semoga Quran datang kepada kita sebagai penolong. Kalau misalnya sahabat seperti Abdurrahman bin Munjam atau misalnya Abdullah bin Al-Abdair misalnya dan lain sebagainya, itu juga kebetulan saya merasa kurang bisa untuk menjawabnya, Ustaz. Mohon maaf, Ustaz. Baik. Terima kasih. Syukran Ustaz, dan terima kasih kepada Ali yang sudah bertanya. Ya, semoga saja ini tidak terjadi ya, dan pastinya insya Allah para penghafal Quran nantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan insya Allah semoga para penghafal Quran meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Baik, alhamdulillah tidak terasa azan asar sudah berkumandang. Bagi kawan-kawan, para peserta semuanya, saya mengucapkan banyak terima kasih, wabil khusus pada Ustadz Hamzah. Jazakallah khairan, santi-santi sebelum nazah, tetap semangat dalam menghafal Al-Qur'annya. Semoga senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sedikit informasi sebelum saya tutup, untuk kajian membumikan Al-Quran akan terus berlanjut di bulan November dengan tema-tema yang berbeda. Jadi para teman-teman diharapkan tetap stay dalam grup, nanti akan kita informasikan kajian-kajian selanjutnya. Seperti itu aja yang bisa saya sampaikan, kajian yang sangat motivasi. Semoga dengan kajian ini kita semakin semangat dalam menghafal Quran, semakin dekat diri kita dalam menghafal Quran, dan nantiasa di hati kita
nanti ditanamkan kecintaan terhadap Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf sekali lagi karena keterbatasan waktu. Kita harus akhiri pertemuan kita. Insya Allah kita akan bertemu di Zoom meeting lagi di tema yang berbeda. Kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita tutup dengan membaca istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bagi para teman-teman, jika ingin berpartisipasi, berinfak atau membantu teman-teman kita yang sedang menghafal Quran di Subulun Nazah, bisa konfirmasi melalui rekening Ras Zakat Sukses yang sudah kita share dalam grup. Bagi teman-teman, acara ini juga bekerjasama dengan santri-santri Madinatul Quran. Bagi teman-teman yang ingin menghafal Quran, bisa dibantu di Madinatul Quran ataupun di Subulun Nazah. Silakan untuk informasi bisa menghubungi saya ataupun bisa menghubungi Zakat Sukses. Sekali lagi terima kasih kepada Ustadz Hamzah Robbani, santri-santri Subulun Nazah, dan santri-santri Mahat Madinatul Quran. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.